memberikan desain kasar ya terhadap tugasnya. Ya, jadi misalnya kemarin kan saya minta bentang-bentang jembatannya. Nanti saya desainkan, misalnya bentang 100 meter, bagusnya pakai busur. Bentang misalnya 60 meter, bagusnya pakai box girder. Bentang 150 meter pakai kabel stay dan seterusnya ya. Bentang misalnya 15 meter pakai beton bertulang biasa ya. Kemudian kalau yang bentang 40-50 meter pakai beton prategang profil standar dan seterusnya. Jadi saya akan memberikan materi dulu. Ada 2 materi yang akan saya berikan. Ini kan saya ngajarnya cuma 3 minggu ya. Jadi untuk hari ini 2. Nanti untuk 3 minggu itu ada 3 materi. Ya, materi yang pertama adalah perancangan jembatan beton bertulang. Yang pertama. Yang kedua adalah perancangan jembatan beton prategang profil standar. Itu profil standar itu bisa I, Y, box kecil, bentuk C dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, untuk minggu ketiga itu adalah perkenalan kepada struktur bentang panjang. Struktur bentang panjang itu ada tiga macam ya. Busur, terus kabel stay sama suspension. Ya. Kemarin saya sudah menjelaskan hal ini ke kelas reguler. Nanti saya WA-kan ke Firdayanti ya. Penjelasan saya kelihatannya sudah difoto dan saya forward biar. Tapi itu nanti setelah saya memberikan presentasi mengenai bentang panjang dulu aja ya, yang mungkin lebih menarik dan saya juga nggak bosan ngomongnya ya. Jadi ada 2 materi yang akan saya berikan pagi ini. Yang pertama adalah bentang panjang. Kemudian saya akan kembali ke materi mengenai yang dulu semester awal itu ya. Nggak tahu kalau yang nggak TPJJ dapat nggak materi mengenai perkenalan kepada jembatan. Saya lihat dulu ya materinya ya. Materinya mengenai pengantar bangunan jembatan. Ya. Pengantar bangunan jembatan. Jadi ini saya akan presentasi dulu mengenai jembatan bentang panjang karena mungkin biar nggak terlalu awam dan biar bisa mengerjakan tugasnya, karena saya lihat tugasnya ada yang bentangnya sampai 300 meter ya. Jadi biar kamu paham dulu secara sepintas dulu, nanti kalau itu bisa kita detailkan lagi ya. Kemudian setelah itu baru pengantar jembatan bentang panjang. Jadi cara memilih jembatan itu materinya saya berikan di pengantar bangunan transportasi, yaitu pengantar jembatan. Bisa dimengerti? Ya, alhamdulillah. Oke, sekarang saya akan bisa Pak. Yang bentang panjang dulu aja, biar kamu ada gambaran. Ini cara itunya gimana? Cara menampilkan presentasi saya? Di sebelah yang angkat tangan Pak itu ada icon kayak kotak. Titik 3 itu? Iya, bukan. Itu tuh. Sebelah kirinya? Oh, present now ini ya? Di sebelah kiri. Oke. Di sebelah kirinya. Ya, yang pertama. Ini PRCB
Perancangan jembatan bentang panjang. Sudah kelihatan belum ya? Belum ya? Belum ada, Pak. Ini keluarnya kok Ya. share your screen nih ya? Ya, nah itu boleh di entire screen-nya, Pak. Your entire screen, terus menampilkan file saya gimana? Terus kan filenya udah dibuka belum, Pak? Filenya dibuka dulu ya? Udah. Ya, udah. Nah, terus ke entire screen, terus diklik screen-nya, terus diklik share. Oh gitu. Izin, Ainaya hadir. Ainaya. Okay. Ya, Pak. Avoid. Udah kelihatan belum? Belum ya? Sudah ada, Pak. Tinggal dipindahin ke file yang akan Bapak share. Tinggal Bapak klik ke file. Nah, sudah ada. Kelihatan bahan ajar perancangan jembatan bentang panjang itu? Ya, kelihatan, Pak. Oh ya. Nah. Jadi jembatan bentang panjang itu ada 3 macam. Umumnya ya, itu pembagian tapi maksudnya tidak baku. Nanti mungkin ada teknologi baru yang bisa memperkenalkan teknologi yang lain ya. Saat ini jembatan bentang panjang itu ada 3 macam, yaitu jembatan busur, jembatan kabel stay, dan jembatan suspensi atau suspension bridge. Ya. Kalau jembatan busur itu bentuknya adalah ya seperti busur, ada pelengkung di atasnya, kemudian busurnya adalah dikasih penggantung. Dikasih penggantungnya itu menggantungkan lantai dek seperti ini jembatan busur ya. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak, ada. Nah, itu jembatan busur. Jembatan busur ini bisa digunakan untuk mendesain jembatan dengan bentang antara 100 sampai mungkin 250 atau 300 meter ya, jembatan busur. Nanti saya bagikan catatan yang dari kelas kemarin, jembatan busur untuk apa. Jadi intinya ada pelengkungnya itu untuk penggantung dari lantainya. Itu ada pelengkungnya biasanya ada 2 ya, kiri kanan, dan di atasnya dihubungkan. Kemudian penggantungnya adalah menghubungkan pelengkung itu dengan lantai jembatan ya. Ada juga yang pelengkungnya berada di bawah lantai jembatan ya. Jadi ada jembatan yang pelengkungnya dibuat dulu di dalam sungai, di dalam permukaan sungai, kemudian pelengkungnya ditaruh di atas, lantai jembatannya ditaruh di atasnya. Itu untuk jembatan pelengkung. Kalau jembatan kabel stay itu adalah jembatan di mana ada satu kolom yang tinggi atau namanya pilon, PYLON ya, pilon. Pilonnya itu digunakan untuk menarik kabel yang dihubungkan ke lantai jembatan. Ini mungkin udah lihat di jembatan Paspati itu ya. Semua udah sering lewat jembatan Paspati ya. Itu adalah contoh jembatan kabel stay. Untuk yang jembatan suspension, nanti saya berikan contoh gambarnya. Itu adalah jembatan di mana ada 2 pilon, umumnya 2 pilon ya. Kemudian 2 pilon itu menyangga kabel utama atau suspensi kabel suspensi atau kabel utama. Kemudian kabel utama itu dihubungkan ke
dengan penggantung, kemudian penggantungnya memegang atau mengangkat rantai jembatan. Jadi itu teknologi jembatan bentang panjang seperti itu. Kalau jembatan busur itu kan antara 100 sampai 300 mungkin masih ada ya. Yang paling panjang mungkin yang ada di Sydney Harbour Bridge, nanti saya kasih gambarnya. Kemudian untuk jembatan kabel stay itu bisa antara 100 sampai lebih dari itu, 400, 500 masih bisa. Kemudian kalau untuk suspension bridge itu bisa sampai bentang bersihnya ya, tanpa kolong. Itu yang terpanjang sekarang yang ada di Turki itu bentangnya 2000 meter lebih, jadi 2 km lebih. Nanti saya tunjukkan gambar-gambarnya. Kemudian pembagian bentang-bentangnya itu nanti akan saya berikan materi yang sudah saya jelaskan kemarin di kelas reguler. Nanti saya WA-kan setelah saya menjelaskan ini ya. Oke, sekarang contoh-contoh jembatan aja dulu biar untuk menghangatkan pagi ini, biar semangat ya. Ini contoh jembatan busur yang ada di Jawa Timur, kalau nggak salah. Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ini jembatan busur juga, tapi ini masih di atas itunya ya. Pelengkungnya di atas, lantainya di bawah, kemudian lantai sama pelengkung dihubungkan dengan kabel penggantung. Ini ada di Talumulu, Sulawesi, Gorontalo, Sulawesi Utara ya, Sulawesi bagian utara. Kemudian ini di samping tiga jembatan tadi yang busur, terus kabel stay dan suspension, ada lagi jembatan box girder, tapi tidak pakai kabel. Ini contohnya kalau di kita di Raja Mandala itu ya, nanti ada gambarnya. Atau ini contoh gambarnya adalah di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Ini jembatan box girder tapi nggak pakai kabel stay ya. Kalau ini bentangnya bisa antara 60 mungkin sampai di bawah 100 ya. Di atas 100 sudah harus pakai kabel. Kalau masih di bawah 100 bisa tanpa kabel. Kalau kamu lihat kereta cepat itu banyak sekali yang di sini, banyak sekali yang digunakan jembatan tipe ini. Contohnya yang di Bandung adalah yang di Gadu Bangkong itu ya. Jadi kan kereta cepat nyebrang jalan itu pakai jembatan seperti ini. Nanti kalau daerah Bekasi banyak sekali jembatan-jembatan. Sepanjang kereta cepat tuh banyak sekali jembatan seperti ini. Oke, jadi bentang panjang itu sebenarnya ya ada 3 tadi tambah yang ini ya. Ini contoh lagi jembatan pelengkung yang ada di Sulawesi, di Palu ya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Oh ya, Betul, Pak. ini contoh lagi jembatan pelengkung di Sungai Siak di Kota Pekanbaru, Riau. Ini sama jembatan di Jawa Timur tadi yang pertama gambarnya seperti ini. Nah, kalau yang ini ada di Bekasi. Kalau kamu mau masuk ke perumahan Sumarekon, itu dari Bekasi Barat ya, Bekasi Barat belok kiri, pintu tol Bekasi Barat belok kiri, nanti menyeberang Jalan Juanda kalau nggak salah namanya. Nah, itu pakai jembatan ini. Namanya jembatan Kyai Haji Nur Ali. Ini masuk ke perumahan Sumarekon. Ini tidak adalah jembatan box girder aja ya, seperti yang tadi yang tadi saya tampilkan. Nah, ini Raja Mandala seperti ini, tipikal jembatan box girder tanpa kabel. Ini bentangnya sekitar 80
Kalau udah 100 harus sudah pakai bantuan kabel. Ini kembali ke jembatan Pelengkung yang ada di Sumatera, di Kabupaten Indragiri, Provinsi Riau. Ya, intinya strukturnya terdiri dari struktur pelengkung dan ada penggantung. Penggantung adalah untuk menggantungkan lantai-lantainya. Pelengkungnya umumnya dari baja, bisa dari beton juga, cuman yang lebih banyak adalah dari baja. Kalau penggantung-penggantungnya jelas dari baja ya. Kemudian lantainya itu bisa dari rangka baja, tetapi harus dikasih lantai beton ya. Jadi struktur rangka baja tapi dicor beton untuk lantainya ya, supaya untuk meredam getaran dari kendaraan. Jadi umumnya semua jembatan itu lantainya harus dari beton karena adalah untuk meredam getaran dari roda kendaraan. Apakah itu suspension bridge, apakah kabel stay atau box girder atau jembatan-jembatan yang beton prategang, beton bertulang, itu semua lantainya harus dari beton. Adalah supaya untuk meredam getaran akibat laju kendaraan yang melewati di atas jembatan. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Nah, ini jembatan yang ada pelengkung juga. Ini di Sungai Kahayan ya, Provinsi Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya. Ini sama dengan yang tadi, box girder aja. Nah, ini pelengkung yang murni yang ada di Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Ini masih yang pelengkung jembatan Mahakam Ulu, berada di Kalimantan Timur. Kalau ini adalah di Sungai Barito, jembatan Kalahien, Kalimantan Selatan. Ini juga tipe pelengkung. Pelengkungnya ini jadi satu, merupakan struktur rangka baja ya, yang bentangnya panjang. Kemudian dikasih penggantung-penggantung, dan penggantungnya adalah menahan lantai jembatan. Ya, nanti masing-masing kategori tipe pelengkung karena ada struktur utamanya yang menahan beban itu adalah pelengkungnya itu. Ini sama, ini di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian ini masih di Kabupaten Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau. Nah, ini kalau yang ini pelengkungnya berada di bawah lantai jembatan. Jadi lantai jembatannya di atas, pelengkungnya di bawah ini ya. Jadi jembatan pelengkung itu sebetulnya ada 3 macam juga. Pelengkungnya berada di bawah, atau maksudnya lantai jembatannya berada di atas pelengkung. Kemudian bisa juga lantai jembatannya berada di bawah pelengkung, atau lantai jembatannya berada di tengah. Jadi intinya lantai jembatannya bisa di atas, bisa di bawah, bisa di tengah. Ya. Ini yang di bawah ya, lantai jembatannya berada di atas pelengkung atau pelengkungnya berada di bawah lantai jembatan. Nah, ini yang di tengah. Yang di tengah itu adalah
pelengkung, terus lantainya berada di tengah-tengah pelengkung. Ya. Tadi kan ada yang di bawah sekali ya. Kalau yang di tengah seperti ini. Jadi kalau di sini lantainya lebih menyatu ke pelengkungnya dan penggantungnya tidak terlalu panjang. Untuk seperti ini biasanya goyangannya kalau masuk ke jembatan itu tidak terlalu banyak kalau yang sistem seperti ini. Nah, ini yang di tengah tadi. Oke, itu contoh-contoh jembatan pelengkung ya. Jembatan pelengkung. Sekarang kita masuk ke jembatan gantung. Jembatan gantung itu teknologinya masih kita masih belajar ya, di orang Indonesia masih belajar. Tetapi kita banyak membuat jembatan pedestrian bridge, jembatan pejalan kaki. Dan sudah distandarkan di PU, banyak sekali jembatan pejalan kaki. Walaupun kita punya kegagalan juga pada jembatan Mahakam ya. Jembatan Mahakam itu jembatan pelengkung yang gagal. Kegagalannya adalah sebetulnya karena sambungan antara main cable atau suspension cable dengan penggantungnya. Jadi sambungan antara main cable dengan penggantung itu biasanya terjadi kegagalan di sana. Tetapi waktu itu memang jembatan Mahakam itu ditabrak kapal ya. Jadi alasan utamanya sebetulnya bukan itu, tapi karena hubungan kabel dengan penggantung itu kurang kuat sehingga terjadi kegagalan. Ini jembatan yang ada di Jepang namanya Akashi Kaikyo. Ini cukup panjang, bentangnya 1,5 kilometer. Bentang utamanya ya. Bentang tepinya mungkin tidak diberi. Bentang tepinya itu biasanya kalau ini 1,5, bentang tepinya adalah sekitar separuh dari bentang utama. Umumnya kalau desain jembatan suspension seperti ini. Ini adalah bentangnya 235 yaitu di Memberamo di Papua ya, Memberamo. Nah, ini jembatan Barito yang ada di Kalimantan Selatan. Kita perhatikan struktur pilonnya ada 2, kemudian ada penggantung. Penggantungnya itu diikatkan di atas pilon, kemudian di ujung sana penggantungnya itu dikasih pemberat ya. Jadi supaya kabelnya itu tidak tertarik oleh lantai jembatan. Ini jembatan suspension yang kita punya ya. Kalau ini udah di luar negeri, ini adalah Golden Gate yang ada di mana? Di San Francisco ya. Di Teluk San Francisco. Di sini di jembatan Golden Gate ini sambungan antara kabel suspensi dengan penggantung itu dicor ya, dicor pakai logam sehingga hubungannya sangat kuat. Sehingga ini jembatannya sudah cukup lama tapi masih bertahan sampai sekarang. Ini juga di luar negeri, ini adalah namanya jembatan Brooklyn di New York. Ini saya sudah pernah ke sana karena saya dulu sekolah di Amerika. Sudah sampai sini perjalanan hidup saya ya. Ini ada 2 level jembatannya. Lantai atas itu menghubungkan
menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain, lantai bawah menghubungkan dengan daerah dengan daerah lain. Jadi jembatannya tingkat ya, lantai jembatannya tingkat. Jadi nanti yang lantai bawah nanti masuk kemana, lantai atas kemana lagi ya. Jadi ini di New York itu kan pantai ya, ada teluk Hudson Bay namanya. Nah ini menghubungkan daerah Manhattan dengan daerah Bronx namanya. Itu pakai jembatan ini. Ini juga hubungan antara penggantung dengan kabel utama juga dicor. Jadi sangat kuat. Kemarin yang di Sungai Mahakam itu hanya masih berupa baut. Jadi baut juga kadang-kadang kan terjadi slip ya antara kabel penggantung dan kabel utama terjadi slip sehingga posisi kabelnya udah tidak vertikal lagi dan itu distribusi bebannya menjadi berubah. Ini pertama kali jembatan yang dibuat, jembatan Tacoma namanya, Tacoma Bridge. Ini berada di ya. Itu lantainya tinggi. Jembatan yang jadi intinya balok lantainya itu kurang besar. Sehingga begitu kena angin dia rontok. Ini kalau kamu lihat di YouTube kelihatan sekali pas goyangnya jembatan Tacoma ini. Nanti kamu browsing aja di YouTube. Namanya Tacoma Narrow Bridge. Narrow itu karena itunya lantainya terlalu sempit ya, hanya 2 lajur. Sehingga kegagalannya adalah karena beban angin. Nanti kamu lihat di YouTube. Pas Tacoma bergoyang waktu itu masih ada pengendara yang berada di atas jembatan ya, pengendaranya ikut jatuh bersama dengan lantai jembatan. Tacoma Bridge ini. Nah ini jembatan yang terpanjang saat ini adalah di Turki. Namanya jembatan Çanakkale. Çanakkale yang ada di Turki. Ini masih yang terpanjang, bentangnya adalah 2.200 meter bentang utamanya. Ya, ini pas konstruksi, jadi ini kabel penggantungnya masih belum banyak. Kabel penggantungnya nggak kelihatan ya di sini. Jadi semakin panjang bentangnya besar, semakin besar panjang bentang jembatan, pilonnya semakin tinggi ya. Jadi ini kan 2.200 meter ya. Pilonnya tinggi sekali. Hampir 300 meter. Ini rencana jembatan Selat Sunda. Nah, sekarang jembatan beruji kabel atau kabel stay bridge. Contohnya adalah jembatan Soekarno ini yang ada di Manado kalau nggak salah. Nah, lokasinya Manado. Kalau kamu ke Manado ini dekat di pantai, jadi sebetulnya saya sudah pernah ke sana waktu tugas dari jurusan. Jembatannya berada di pinggir pantai Manado, ya. Jadi bagian utara dekat yang menuju ke Bunaken itu ya. Itu ada jembatan seperti ini. Ini adalah tipe jembatan kabel stay. Kalau jembatan kabel stay itu adalah jembatan di mana dengan 1 pilon atau 2 pilon, 1 pilon bisa, tapi intinya pilonnya adalah untuk
menggantungkan kabel-kabel dan kabelnya itu digunakan sebagai penahan dari lantai jembatan. Ya. Jadi kabel-kabelnya dibuat dengan model seperti itu supaya bisa menahan lantai jembatan. Nah, ini jembatan merah putih yang ada di Ambon. Jadi kota Pulau Ambon itu pulaunya bentuknya seperti huruf C gitu ya. Jadi kalau dari ujung huruf C itu kalau mau ke tempat ujung huruf C yang lain itu harus muter. Makanya dibuat jembatan merah putih ini sehingga bisa langsung nggak usah muter. Jadi dari ujung pulau ke pulau yang ke ujung yang lain itu nggak usah muter tapi lewat atas jembatan ini. Ini saya pas konstruksi saya ikut ke sana jadi tahun 2015-an. Ini. Coba kita lihat datanya ya. Panjang bentang tengah 150, ya kan sekitar 2015. Tahun 2015 saya ke sana pas dibangun jembatan Ambon ini. Kalau ini barelang, jadi barelang itu adalah Batam Rempang Galang ya, sekarang yang lagi rame itu. Ada beberapa jembatan yang merupakan rangkaian jembatan barelang ini. Yang utama adalah yang barelang 1 yang di ujung gambar itu. Barelang 1 ini yang paling yang di muka ini adalah barelang 2. Ada 7 jembatan kalau salah. Saya ikut mendesain yang barelang 1 tapi saya tidak ikut ke sana. Jadi saya mengerti konfigurasi dari tendon yang digunakan untuk menahan lantai jembatan. Ini pasti sudah kenal, ini berada di Kota Bandung. Pasti sudah sering lihat ya. Di sini juga pilonnya 1, kabelnya menahan di kanan dan kiri jembatan. Bentang kanan dan bentang kiri jembatan. Kalau ini ada di Kendari. Di Kendari, jadi di kota di Teluk Kendari ya. Saya belum pernah ke sana, jadi saya belum pernah lihat seperti apa jembatan Bahtera Mas ini. Yang mungkin lebih menarik lagi adalah jembatan Siak ini. Di sini ada mahkotanya. Tapi intinya pilon, kali ini hanya hiasan aja ya. Pilon menahan kabel. Nah, ini pilonnya ada 2 karena bentangnya cukup panjang. Pilonnya menahan di kanan dan di depan dan di belakang dari pilon, yaitu untuk menahan lantai jembatan. Panjang bentang tengahnya 200 meter, panjang total 1196 meter. Nah, ini yang masih baru, ini ada di IKN. Saat ini belum diresmikan jembatan ini. Barelang 1 ya, Barelang 1. Mirip dengan yang di IKN. Nah, yang di IKN adalah yang ini. Mirip dengan Barelang 1 ya. Ini saat ini masih dibangun bulan Mei yang lalu ya. Saya ke sana lewat di atas jembatan itu tapi lantainya masih dikerjakan ya. Jadi masih jalan kaki, belum bisa dilewati kendaraan. Ini menghubungkan Kota Balikpapan dengan IKN. Jadi ada antara Balikpapan dan IKN itu melalui namanya Pulau Balang. Pulau Balang itu yang digunakan untuk fondasi dari jembatan ini.
Nah, ini di Madura, menghubungkan Surabaya dengan Madura. Ya, dulu ada KJI tahun berapa itu saya ikut, sehingga bisa lihat ke jembatan Madura. Nah, selesai. Saya kira itu presentasi untuk yang bentang panjang ya. Stop sharing. Sekarang pengantar bangunan jembatan. Pemilihan jembatan, ini faktornya banyak sekali. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah perlintasan arus atau hidrolika dari jembatan. Ya. Kemudian yang menjadi pertimbangan adalah panjang bentang jembatan. Panjang bentang harus cukup. Panjang bentang harus cukup untuk mencegah penghambatan atau blokade. Jadi supaya dengan dibangunnya jembatan itu, misalnya ada sampah, sampahnya tidak ngumpul di bawah jembatan, tapi bisa itu. Jadi biasanya ada persyaratan freeboard atau ruang bebas yang ada di bawah jembatan. Kemudian bentuk pilar, tinggi pilar biasanya ditentukan oleh alignment vertikal jalan, dan ini lebih ke HV engineer-nya yang menentukan dulu, baru kita struktur engineer atau bridge engineer-nya yang membuat jembatannya dengan elevasi yang sudah ditentukan oleh HV engineer. Panjang jembatan dalam banyak desain jembatan, panjang jembatan lebih ditentukan oleh pemenuhan persyaratan aliran air. Ini kira-kira yang penting dalam menentukan panjang jembatan. Tipe struktur dan sebagainya nanti ini sudah pernah ambil kuliah mengenai pengantar bangunan jembatan belum? Halo? Sudah pernah Pak, pas D3. Oh iya, yang ngajar siapa? Pak Amar. Oh ya, mungkin materinya beda ya, tapi nggak apa-apa. Tapi intinya Iya Pak. cara membangun jembatannya seperti itu. Oke, sekarang ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya melanjutkan merencanakan jembatan yang menjadi tugas kamu. Jadi sementara belum ada Pak. Belum ada. Jadi saya mau kemarin kan saya sudah nanya tentang jembatan yang menjadi tugas. Ya. Saya ada 8 kelompok. 9 ya? 10 ya? Betul Pak, 10. 10 kelompok ya. Ini saya kerjakan dulu karena saya nggak bisa nulis di laptop. Saya tulisnya dulu di kertas saya ya. Nanti kalau sudah saya bagikan. Jadi intinya gini. Jembatan yang ada di kita itu mungkin kira-kira ada 8 jenis jembatan. Yaitu jembatan dari beton bertulang, itu bentangnya kurang dari, atau saya bagikan dulu ya, biar ngerti. Bagikan yang kemarin
kuliah kemarin itu saya forward. Mana ya? Nah ini. Wirdayanti. Enggak ada. Wirdayanti. Oh, nomor ya. Nomornya berapa ya? Oh, ini ya. 1018 ya. 1018. Nah, saya bagikan itu daripada saya nggak bisa nulis di papan tulis karena ini saya bagikan materi yang kemarin ke 1018. Sudah terkirim, bisa dilihat Wirdayanti. Sudah Pak, terkirim. Bisa dibagikan temannya, gimana caranya? Iya, sudah Pak di grup. Jadi yang saya maksud yang papan sebelah kanan itu ya. Papan paling ujung kanan. Jadi jenis-jenis jembatan itu ada, dibagikan dulu lah. Bagikan dulu ke temannya. Baru saya ngomongin jenis-jenis jembatannya ya. Saya bantu share screen Pak mungkin. Oh ya. Terima kasih. Kurang kelihatan saya. Nggak kelihatan. Ada yang paling kanan. Ya. Yang pertama adalah jembatan beton. Ini bentangnya sampai dengan 20 meter. Ya. Kalau udah 20 meter biasanya udah sulit sekali mendesain jembatan beton atau jembatan baja. Tapi bajanya ini bukan rangka baja ya. Bajanya adalah yang pelat dengan menggunakan balok baja. Jadi balok baja dibentangkan di sepanjang sungai atau yang digunakan untuk jembatan. Nanti di atasnya dicocor pelat lantai dari beton. Yaitu yang nomor 1. Itu bisa digunakan untuk jembatan dengan bentang sampai 20 meter. Biasanya udah sulit 20 meter. Mungkin idealnya ya 10 sampai 15 meter lah. Karena kan kalau baja itu di pasaran nggak salah panjangnya hanya 6 meter ya. 6 meter kalau misalnya 18 meter harus nyambung 2 kali. 2 sambungan ya. Nah kalau beton ini misalnya jembatan bentang 20 meter itu kan persyaratan daya layarnya kan 20 meter dibagi 16 ya. Itu sudah 1 meter lebih. Jadi 20 meter dibagi 16 itu udah hampir 1,2, 1,3 meter. Tinggi penampang baloknya tuh udah sangat tinggi ya. Jadi sudah kurang efektif. Makanya kalau sudah di atas 20 meter itu diperkenalkan jembatan yang nomor 2, jembatan beton prategang profil standar. Nah, itu profil standar itu bisa I, bisa Y, bisa C, atau bisa box kecil. Ya. Atau yang kereta cepat itu box girder tapi dia struktur sederhana ya.
Jadi bisa juga box girder seperti yang di kereta cepat itu bisa digunakan untuk sampai bentang 60 atau 80 meter gitu dah. 80 meter udah sulit mungkin. Yang jelas di bawah 100. Kalau di atas 100 sudah harus pakai bantuan kabel ya. Yang paling panjang itu mungkin yang di yang di Raja Mandala itu bentangnya 80 meter. Itu penampangnya udah tingginya 3 meter. Jadi kalau kamu masuk ke jembatan itu bisa masuk ke sana, bisa masuk ke jembatan boxir di penampang jembatannya ya, masuk ke lubang jembatannya, masuk ke balok jembatannya. Itu yang di tumpuan itu tingginya 3 meter, yang di lapangan di tengah bentang itu sekitar 1,5 meter. Ya. Itu yang kedua, jembatan beton prategang profil standar. Kemudian yang ketiga adalah jembatan bentang panjang tipe busur. Jadi seperti yang tadi gambarnya ya. Jadi ada pelengkung, pelengkungnya digunakan sebagai pegangan untuk penggantung. Kemudian penggantungnya itu menggantung atau memegang lantai jembatan. Ini bentangnya adalah antara 100 sampai 150 meter. Jembatan busur ya. Ini gambarnya yang gambar 3A itu ya. Kemudian jembatan bentang panjang yang lain adalah jembatan kabel stay atau jembatan beruji kabel. Itu bisa digunakan untuk bentang 150 sampai 200 meter. Seperti yang tadi gambar-gambar yang foto-foto yang tadi saya tunjukkan ya. Kemudian yang ketiga adalah jembatan suspensi atau suspension bridge. Itu bentangnya bisa cukup panjang karena kekakuannya hanya di kabel ya. Itu bisa sampai 2000 meter. Tadi yang di Turki itu sudah 2000 meter lebih bentang utamanya ya. Bentang tengahnya adalah sekitar 2000 meter, maka bentang tepinya biasanya setengah dari bentang tengah. Jadi kalau bentang utamanya 2000, bentang tepinya itu 2 kali 1000. Jadi total jembatannya minimal 4000 ya, belum ke yang ke approach ke jembatannya. Itu yang tipe jembatan bentang panjang, jadi yang tipe 1, 2, 3, yang kelima ya, tipe jembatan yang kelima. Kemudian kita juga mengenal jembatan rangka baja. Ada yang rangka baja yang standar, transfield. Itu yang seperti di Cihampelas, di Batu Jajar Cihampelas, atau di Dayakolot. Ada yang sudah pernah sana. Nah, itu adalah tipe transfield. Itu bisanya untuk bentang 60 sampai 80. Kemarin ada yang mengerjakan tugas akhir itu bentang 90, udah kesulitan mahasiswanya. Akhirnya disepakati bentangnya diturunkan jadi 80, baru bisa dikerjakan tugas akhirnya. Ya. Contohnya di Bandung cukup banyak. Kalau di Bojong Soang Bojong Soang Dayakolot itu ada 2 jembatan. Kemudian di ini kalau dari Marga Asih, kalau dari Bandung Pasar Marga Asih menuju ke Stadion Jalak Harupat itu ada jembatan yang tipe gitu juga. Kemudian di sana di Cihampelas atau di Batu Jajar, Cihampelas Batu Jajar ya, itu juga ada seperti itu. Itu untuk jembatan yang baja yang tipe apakah yang Warren atau tipe yang lain ya. Yang terakhir adalah jembatan yang berada di Kota Solo, yaitu di Simpang Joglo. Ya, jadi Simpang Joglo itu jembatannya cukup besar karena yang lewat adalah kereta. Jadi kereta itu bebannya cukup besar. Kereta yang dilewat di Solo itu lokomotifnya aja bisa 100 ton total beratnya. Jadi dia harus menahan beban dari kereta yang lewat di atasnya. Di Simpang Joglo itu ada 3 level. Yang pertama adalah kereta api di paling atas. Itu yang gambar rangka baja itu ya. Itu ada Simpang Joglo. Jadi bentuknya sudah nggak standar. Tidak seperti yang di Bojong Soang atau yang di Cihampelas atau yang di Marga Asih ya.
Tapi bentuknya sudah seperti itu. Yang di joglo itu saya lihat materialnya adalah pipa. Jadi pipa yang FY-nya cukup tinggi digunakan untuk material jembatan simpang joglo. Di simpang joglo itu ada 3 level. Jadi yang atas sendiri adalah kereta api, kemudian di tengah adalah persimpangan biasa untuk jalan umum, dan di bawahnya masih ada underpass untuk jalan mobil umum juga, ya. Jadi cukup kompleks itunya proyeknya. Yang kemarin ada yang kunjungan ke sana itu masih memasang struktur atasnya. Kira-kira itu tipe-tipe jembatan. Bisa dimengerti, ada pertanyaan barangkali? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Selamat pagi, Pak. Nama saya Iqbal. Izin bertanya, Pak, kalau untuk jembatan pelengkung dan suspension, apakah ada syarat khususnya, Pak, selain bentangnya yang harus panjang? Kemudian yang kedua, Pak, untuk jembatan suspension kan biasanya yang terjadi kegagalan konstruksi itu di suspension kabelnya putus ya, Pak ya? Nah, sambungan antara suspension dengan penggantungnya. Ya itu biasanya penyebabnya itu karena apa ya, Pak? Apakah kelebihan muatan atau bagaimana? Oh ya. Mungkin sekian, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Yang pertanyaan pertama tidak jelas. Nah, maksudnya persyaratan itu ya, kalau untuk jembatan pelengkung, ya tentu saja ujung jembatannya itu sama dengan lebar sungai. Jadi misalnya lebar sungainya 100 meter, maka tinggi pelengkungnya adalah 100 meter itu. Ya. Jadi di sini pelengkungnya kan antara 100-150 ya. Jadi kalau kamu punya lebar sungai misalnya 300 meter, dan misalnya yang punya proyek, yang punya jembatan itu meminta tetap ingin mempunyai jembatan pelengkung, ya berarti harus dibuat 2 pelengkung, gitu ya. Intinya 1 pelengkung penggantung 1 lantai jembatan. Dan itu kalau bentangnya di atas 150 udah sulit mendesain pelengkungnya. Jadi itu aja syaratnya. Jadi kalau misalnya bentangnya cukup panjang atau lebar sungai cukup panjang, ya terdiri dari beberapa pelengkung. Ya. Kalau jembatan pelengkung, kekuatannya berada di pelengkungnya sendiri. Pelengkungnya tuh bisa dari beton, bisa dari baja. Ya. Jadi umumnya kalau membuat pelengkung, dibuat pelengkungnya dulu dengan crane gitu ya. Setelah pelengkungnya jadi, baru dibuat penggantung-penggantungnya. Nanti penggantung-penggantungnya selesai, baru dibuat lantai jembatannya. Kemudian pertanyaan kedua mengenai kegagalan pada jembatan suspension bridge. Di tempat kita itu karena konstruksi sambungan antara kabel suspensi dengan penggantung itu biasanya dari baut. Dikasih bentuk lingkaran, dikasih bentuk gini ya, bentuk gini terus dikasih baut gitu ya. Nah, kabel suspensinya masuk ke sini. Kabel suspensinya sini, ini dikasih klem gitu ya. Klem terus klemnya dibaut. Nah, kabel suspensi itu kan mungkin di atas ke bawah bentuknya curam ya, tapi nanti setelah di tengah-tengah bentang dia agak datar. Pas dari pilon turun itu kan curam sekali sudutnya, sehingga di situ sering terjadi slip atau geser itunya. Klemnya itu geser ya. Kalau klemnya geser sehingga misalnya dia asumsinya bebannya untuk 1 penggantung itu adalah menahan lantai sepanjang 15 meter. Dengan klemnya menggeser itu, dia tidak menahan lantai yang 15 meter itu lagi. Bisa jadi lebih panjang lantai yang ditahannya. Sehingga beban yang diterima oleh penggantung lebih besar. Tuh, kebanyakan gitu. Nah kalau yang slip 1 mungkin masih bisa diatasi dengan kabel penggantung yang lain ya.
Tapi kalau beberapa lokasi terjadi slip, biasanya di situ lantainya nggak kuat. Lantainya nggak kuat karena penggantungnya juga tidak bisa membagi beban sesuai dengan yang direncanakan. Nah, itu terjadi redistribusi momen atau penyesuaian momen lagi ya, dan itu kalau tidak segera diatasi ya bisa terjadi kegagalan ya. Jadi umumnya teknologi sambungan kabel suspensi dengan penggantung itulah yang menjadi sumber masalah untuk jembatan suspensi ya. Saya pernah ke jembatan Brooklyn itu di New York sana, itu dicor antara kabel suspensi dengan kabel penggantungnya dicor sehingga tidak bisa terjadi slip. Saya nggak tahu cara ngecornya gimana, mungkin kontraktornya pinter ya, dicor di sana sehingga tidak bisa slip. Kalau tidak bisa slip sehingga distribusi beban yang ditahan oleh kabel penggantung tidak berubah, dan itu membuat jembatannya bisa mempertahankan beban yang dia terima. Bisa dimengerti? Bisa Pak, terima kasih. Nah, itu kira-kira kegagalannya. Siap, terima kasih Pak. Sudah Yanti? Bisa Pak. ditampilkan lagi tapi geser sebelah kiri ya. Oh ya, baik. Nah, yang ini yang sebelah kiri. Jadi ini kan kalian sudah mendapat tugas ya dari Pak Mulyono atau dari Pak Hendri ya. Di sini saya akan membantu mendesain awal bentuk jembatan atau tipe struktur jembatan yang akan digunakan untuk tugas itu ya. Jadi misalnya kelompok 1 AM Aldo itu jembatan Sungai Toserang dengan panjang 250 meter. Cek.
Halo, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oh iya, ada. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini gini, tugas yang diterima oleh anak RPL itu kan sama dengan yang anak reguler ya. Jadi sekarang saya akan membantu memilihkan struktur jembatan yang sesuai dengan tugas yang diterima oleh mahasiswa RPL. Jadi ada 10 kelompok ya. 10 kelompok itu nanti saya buatkan seperti yang gambar di sebelah kiri ini ya. Di layar sebelah kiri itu contohnya adalah jembatan dengan bentang 300 meter. Nah, itu kemarin saya diskusi dengan mahasiswanya dan kita tetapkan menggunakan jembatan suspension bridge. Contohnya seperti itu ya. Jadi ini sekarang saya mau mendesainkan atau memilihkan struktur yang sesuai dengan untuk tugas-tugas mahasiswa nanti di sini ya. Ngerti? Ya. Ngerti, Bapak. Jadi mungkin ini jadi sekarang caranya seperti gini ya. Saya akan mendesainkan ini kira-kira butuh 20-30 menit lah, 30 menit atau setengah jam. Nanti saya forward hasilnya, saya fotokan, saya kirimkan ke teman-teman mahasiswa ini ya. Ya, seperti contoh yang gambar sebelah kiri itu ya. Lah, setelah itu silahkan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana dengan pemilihan jenis struktur yang saya pilihkan itu? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Baik, Pak. Nah ya. Jadi ini saya setengah jam ke depan saya akan membuat seperti yang gambar sebelah kiri ini untuk 10 kelompok mahasiswa yang tugasnya sudah diberikan itu ya. Setelah itu akan saya kirimkan ke Firdayanti, silahkan dibagikan. Nah nanti selama diskusi, bisa diskusi 2-3 jam gitu silahkan. Atau sambil kalau nggak ngerti bisa browsing atau bisa nanya saya juga. Nanti setelah itu saya harapkan masing-masing grup memberi komentar atau mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Jam 11 itu bisa ya. Kita berhenti dulu sekarang. Nanti setengah jam ke depan itu saya kasihkan hasil pemilihan struktur saya. Setelah itu kamu diskusikan. Nah nanti kira-kira jam 11 kita mulai lagi pertemuan dengan Gmeet ini untuk hasilnya seperti apa. Apakah kamu setuju atau perlu modifikasi atau perlu perubahan dan sebagainya ya. Bisa dimengerti ya? Baik, Pak. Ya, jadi kita berhenti dulu sekarang. Nanti jam 11 mulai lagi ya. Baik, Pak. Nah, kemarin sudah pada lihat lokasi jembatannya belum? Kalau survei langsung tapi Sudah. lihat Sudah survei langsung? belum, Pak. Oh, belum. Ada yang Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Apa-apa. Nanti hasil dari itu aja. Hasil dari pemilihan jenis strukturnya nanti kita diskusikan ya. Ya, jadi sekarang kita berhenti dulu. Kira-kira 30 menit lagi saya bagikan pemilihan struktur jembatannya. Jadi nanti ini kan baru jam 8.20 ya. Jam 9-an saya bagikan pemilihan jenis struktur jembatan untuk masing-masing kelompok. Ada 10 kelompok, saya itukan. Nah, setelah itu dalam waktu 2-3 jam kamu diskusikan dengan kelompok kamu. Jadi jam 9, jam 11 atau jam 12 nanti kita konsultasikan lagi ya, kita diskusikan lagi bagaimana dengan usulan
tipe atau jenis jembatan yang saya berikan ke masing-masing kelompok. Bisa dimengerti? Bisa Pak dimengerti. Ya udah kita cukupkan dulu sekian. Kita ketemu lagi antara jam 11 dan 12 lagi ya. Baik Pak. Baik, Pak. Oke, saya tutup ya sekarang. Saya berhenti. Baik. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.